2 hari ada di tempat ini untuk mendapatkan pesan-pesan-Mu, untuk meneguhkan panggilan kami di dalam Tuhan, untuk membuat kami menjadi pasukan yang khusus di dalam Tuhan. Bukan cuma sekedar Tuhan menjadi pendoa yang biasa-biasa, tapi prajurit-prajurit khusus yang di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini tidak ada yang secara kebetulan, tetapi Tuhan yang panggil dan pilih kami. Tuhan yang bergerak dalam hidup kami, mempunyai rancangan yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus bekerja untuk hamba-hamba-Mu, memenuhi kami semua. Bukan cuma sekedar mendengar, tetapi dipenuhi Roh Allah, diurapi Roh Allah, menjadi pasukan yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja atas setiap kami, bimbing hamba-Mu untuk menyampaikan sedikit firman-Mu. Biarlah hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan menyertai setiap kami. Kami terima dan kami buka hati kami mau mendengar dengan serius dan mau fokus, gak mau melayang-layang pikiran kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari yang sepakat kita katakan, amin, shalom. Ya, mohon maaf saya telat. Tadinya nggak akan telat, tapi ada informasi, tapi dengan maksud baik informasi itu, supaya saya rada nyantai. Amin. Kita harus berpikiran positif semuanya. Amin. Semuanya baik, nggak ada yang jelek. Ya, jadi saya mendapat informasi mundur 1 jam. Oh, haleluya, aku berarti mancingnya diperpanjang. Tapi saya langsung bisa drop Cindy ke botanika ya. Tadinya saya nggak mungkin Cindy bisa puter-puter di sini, tapi nggak tahu kemana. Tapi Tuhan punya rancangan yang baik lah. Semuanya baik, amin. Paling saudara telat dikit, tapi nggak, saya bentar kok khotbahnya. Ya, langsung seneng. Thank you untuk kabar baiknya, untuk semua informasi yang Tuhan berikan. Saya percaya semuanya Tuhan baik. Saya selalu gak pernah nyalahin orang, tetapi saya selalu bahwa apapun yang terjadi Tuhan punya rancangan yang baik. Amin. Amin. Walaupun kelihatannya buruk menurut kita, menurut Tuhan baik. Pasti. Amin. Nah, saudara, saya ingin mengingatkan setiap pasukan Tuhan di tempat ini, pasukan pendoa, yang sebenarnya saudara ini adalah pasukan front depan. Pasukan yang paling depan dihajar oleh iblis. Betul gak? Makanya kadang-kadang kita pikirannya miring ya. Curigaan, parno. Nah ini saudara, karena diserang oleh iblis saudara. Karena membuat saudara gak akan bisa tinggal bersih dalam Tuhan. Inilah saudara, makanya sekarang judul firmannya bersiaplah. Judul firman bersiaplah, bersiaplah. Saudara kudu be prepared. Harus mulai punya persiapan dalam kehidupan kita, saudara. Saya selalu ingatkan kepada setiap hamba Tuhan bahwa dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ingat saudara, bahwa saudara dan saya semua bukan karena saudara yang pilih Tuhan, nggak ada. Betul nggak? Saya sering bersaksi, saya jadi hamba Tuhan bukan karena saya pilih Tuhan, tapi Tuhan pilih saya bisa jadi hamba Tuhan. Tapi ada satu modal buat setiap kita. Saya perlu siap dalam segala sesuatu dan mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita lempeng, modalnya lempeng, jangan suka curiga sama orang terus jalan, apapun terjadi, disuruh siapapun jalan, saudara akan beda pasti. Karena saya percaya tadi, apapun keadaan kita diizinkan telat, pasti Tuhan punya rancangan yang ajaib. Jangan menurut kita kudu skill, nggak bisa. Kalau kata Tuhan kudu mundur mah. Amin. Kalau dimajuin malah terjadi sesuatu gimana? Ini saudara, saya selalu positif dalam kehidupan saya. Nah saudara, makanya saya perlu menyadarkan, ingat bahwa saudara dan saya bukan saudara yang pilih Tuhan, tapi Tuhan pilih saudara. Kalau saya pernah dapatkan tentang arti kata pilih ini dipisahkan. Spesial. Sesuatu hal yang benar-benar Tuhan panggil dan pilih. Dari sekian banyak orang cuma saudara dan saya yang spesial. Makanya yang membuat saudara bisa melangkah karena hatimu yang tahu-tahu
Gereja-gereja pengen melayani, betul? Bukan karena saudara itu Roh Kudus, saya percaya. Makanya saya lihat orang ini pilih buah, saudara. Dari sekian banyak orang, sekian banyak buah, mungkin dia cuma pilih beberapa biji. Menurut dia yang akan beli, betul? Nah ini saudara, kalau kita lihat sama dengan saudara, dari sekian banyak orang cuma sekian yang dipilih Tuhan. Karena saudara spesial. Kalau kita lihat kata pilih itu artinya apa, saya lupa lagi, belum kupas ke sana. Cuma saya diingatkan bahwa ingat, saudara dipilih itu karena saudara dianggap mampu oleh Tuhan, mampu untuk melakukan administrasi Tuhan, mampu untuk melakukan apa kerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau nggak mampu nggak dipilih kata Tuhan. Dia Allah yang matanya jeli loh. Kita kadang-kadang bisa salah pilih suami ya, cerita anak. Padahal kalau ikut rancangan Tuhan, suami kita the best pasti. Amin. Kalau kita jalan ini, dia pertama merasa salah pilih suami. Sekarang dia bersyukur suaminya nggak boleh lepas. Nah ini saudara, jadi dalam segala hal kita percaya Tuhan pasti punya rancangan yang baik. Dan saudara harus ngerti bahwa Tuhan pilih saudara karena saudara dianggap mampu. Bukan saudara bisa, tapi saudara dianggap mampu sama Tuhan. Saudara pasti bisa melakukan pekerjaan yang baik di dalam Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau makanya dikatakan bahwa dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Artinya mampu saudara. Kamu pergilah, kamu mampu pasti. Melakukan, melayani kamu mampu dikatakan. Dan menghasilkan buah. Kalau saudara udah dikasih kemampuan, pasti menghasilkan buah yang dari Tuhan. Kalau saudara taat, saudara dikatakan dan buahmu itu tetap. Kalau orang yang sudah dipanggil dan dipilih, kalau kita melakukan semuanya dengan panggilan Tuhan, buahmu akan tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini saudara. Saya ingin kupas lagi tentang kata bersiap saudara. Ternyata bersiaplah artinya membuat diri kita mempersiapkan untuk menghadapi apapun yang akan datang secara fisik, mental, dan kerohanian. Artinya saudara sebagai hamba Tuhan yang sudah dipanggil dan dipilih Tuhan, saudara harus punya mental yang siap. Bersiaplah. Karena di depan akan ada peperangan. Betul? Artinya itu, dikatakan bersiaplah artinya membuat diri saudara siap menghadapi segala sesuatu yang akan datang ke depan. Saudara ada yang merasa hanjakal jadi hamba Tuhan? Saya mah hanjakal jadi pendoa, nyesel jadi pendoa. Ada nggak? Kalau ada, angkat tangan dan angkat kaki. Ini loh. Ingat, tadi katakan kalau saudara pengen keluar, berarti saudara ini ingat. Membuat Tuhan itu kecewa. Saudara udah dipanggil, dipilih, dianggap mampu, saudara nggak nyesel. Ya, ini loh. Makanya saudara perlu dikatakan bersiaplah. Tinggal saudara perlu sebagai hamba Tuhan bersiap untuk membuat saudara siap selalu untuk menghadapi yang di depan. Secara mental, secara rohani, maupun secara fisik. Ini yang Tuhan mau saudara. Saudara bukan cuma sekedar jadi hamba Tuhan yang cuma doa-doa tiap minggu, tapi saudara lupa bahwa ada di depan itu ada banyak peperangan. Betul nggak? Kadang-kadang kita nggak siap, apalagi peperangannya dari gesekan dari para pendoa sendiri. Digesek betul paling tarik ini. Berarti dia ngerasain ya. Ini saudara, ngeri nggak? Karena mereka kenapa bisa gesekan? Karena mereka nggak ngerti panggilan khusus. Karena mereka ada sesuatu hal yang tidak berjalan dengan frekuensinya Tuhan. Makanya saudara akan saling menggesek. Tetapi Tuhan sudah ingatkan, bersiaplah. Di depan pun akan terjadi pikiran-pikiran buruk, serangan-serangan fisik, serangan-serangan mental dan rohani. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya saudara supaya jadi lempeng. Lempeng cuman Yesus yang saudara layani. Amin. Kalau saudara digeseknya sama saya, saudara digesek sama itu, pasti saudara akan lempeng cuman Yesus yang saudara layani, bukan si Kyong-Kyong, bukan si Meme, bukan Kapten apa, Kapten Pir, Kapten apa? Ya pokoknya Kapten Amerika. Benar? Supaya saudara lempeng
gesekan itu, saudara. Makanya saudara sedang dipersiapkan. Nah saudara, di sini ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan tentang arti kata bersiap. Bersiap secara mental, secara hati dikatakan, yaitu menjaga hati tetap dekat sama Tuhan. Itu cara bersiap, dekat dong sama Tuhan. Nih orang yang dekat sama Tuhan pasti pikirannya positif. Tadi maksudnya baik mungkin, tapi nggak apa-apa terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Maksudnya baik tapi nggak dengan secara rencana bisa jadi gagal, tapi enggak. Kalau saya merasa bahwa ini sesuatu hal yang baik, semuanya Tuhan izinkan. Makanya kalau kita menjaga hati tetap dekat dengan Tuhan, kita akan selalu berpikiran positif. Amin. Gak akan negatif, walaupun misalkan si ini bisa ya hidup tidak dipakai Tuhan. Aduh puji Tuhan, dia talentanya bagus. Saya sering kali lihat pendeta di dalam kita, Andreas, Teddy, semua kita majuin karena dia lebih pintar dari saya. Saya mau bego, saudara. Tapi saya mengerti posisi masing-masing beda. Amin. Yang penting saya cuma fokus jemaat saya bisa makan. Saya cuma itu loh. Dia suruh bawa firman terus karena supaya jemaat bawa makan. Nanti Yogi tasir lagi supaya jemaat dapat makanan. Bukan si Kyung jadi sirik. Makanya saya selalu menjaga hati tetap dekat. Orang yang menjaga hati gak akan sirik sama saudara-saudara seiman yang lain. Senang lihat saudara bisa bernubuat. Makanya saya suruhkan, ayo Mir, dapat apa bagiin di doa pagi. Saya pengen melatih para pendoa supaya tajam telinganya. Lain tajam kasih Kyung, lain tajam dicarekan, tajam pundungan, lain tajam dengar suara Tuhan. Itu loh yang Tuhan mau. Dikatakan makanya perlu secara orang bersiap itu menjaga hati, tetap dekat dengan Tuhan. Hidup dalam ketaatan dengan firman Tuhan. Yang kedua, saudara untuk dekat dengan, untuk menjaga bersiap dalam segala sesuatu, saudara hidupnya taat dalam firman Tuhan. Berjaga-jaga dan tidak hidup sembarangan. Siap melakukan kehendak Tuhan dan tetap setia dalam iman meskipun menghadapi tantangan. Tetap setia, amin. Ingat saudara, bulan 11 menurut ilmuwan Doomsday Clock, kiamat. Makanya rek naon sirik, rugi. Betul. Kumamun bener kiamat sok. Rugi deh. Nges melayani asup surga. Saudara, makanya ini saya juga akan bagikan minggu. Saudara, aduh, rugi pisan ke gereja bang tahun-tahun jadi hamba Tuhan puluhan tahun. Di ujung kecewa, geleh, teman sendiri, rugi. Amin. Jaga hati. Saya selalu mau jaga hati, lu ingat. Ya, tetap setia meskipun ada tantangan. Amin. Karena kita adalah prajurit from depan. Yang kedua, saudara, ternyata ada panggilan khusus dari para pendoa ini adalah sebagai prajurit Tuhan. Next slide sayang. Hari. Sorry, pasti ada yang lagi konseling sama dia. Saya tahu dia. Makanya ikutlah menderita. Ternyata saudara ini dipanggil sebagai prajurit Tuhan. Ada yang poin Tuhan ingatkan sebagai ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik. Ternyata arti kata baik itu saudara tuh prajurit yang indah, yang tampan. Kalau saudara mau menjadi prajurit yang baik di hadapan Tuhan, yang good dikatakan terkemuka, luar biasa, bermanfaat, mengagumkan. Saudara punya karakter prajurit yang baik, disiplin. Tapi saya lihat berdoa kita mendisiplin kami, keren. Saya senang, makanya saya sangat sayang. Disiplinnya ada, taat pada aturan ada. Cuman kadang-kadang kalau hati membedainya aturan taat semua. Disiplin. Sirik ayam kadang-kadang. Saya tahu lah. Besok parasianya. Oh, caranya dewa ya. Nah, dikatakan lagi kalau prajurit yang indah, yang berkarakter, yang tampan, dikatakan disiplin, taat, setia dan tetap teguh
dalam komitmen dan kepercayaan. Walaupun ujian banyak, walaupun Tuhan izinkan kita mengalami tantangan, kita tetap setia dan percaya. Amin, Neng. Tuh Neng itu tinggal. Kemarin tuh gue lihat dia, gue pengen ngobrol sih sama si Sri. Kita pengen ngedate bertiga. Katakan lagi, setia tetap teguh dalam komitmen dan percaya. Terus prajurit yang punya karakter yang terhormat tuh artinya saudara berani menghadapi kesulitan dan resiko dengan iman, tangguh dan tidak menyerah. Kadang-kadang kita menyerah, kadang-kadang di ujung bisa menyerah tuh kenapa saudara? Karena saudara lupakan panggilan tadi. Saudara dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Saudara dianggap mampu karena saudara mungkin tidak menjaga hati untuk tetap dekat dengan Tuhan. Ingat fokusmu saudara. Saudara dipanggil, dipilih oleh Tuhan karena saudara spesial. Saudara dianggap mampu oleh Tuhan. Amin. Lakukan segala sesuatu. Makanya saudara dikatakan ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik. Yang baik itu tampan indah di hadapan Tuhan. Yang berkarakter. Makanya saudara dikatakan lagi yang punya karakter prajurit yang baik ialah siap berkorban. Siap berkorban saudara? Saya lihat pendoa di sini siap berkorban. Mau mengalah. Kasih nunggu kami gitu-gitu. Kasih dulu, siap berkorban, siap saling mengasihi, itu ciri-cirinya loh. Amin. Saya selalu punya mental ke sana. Ngapain saya ikut Yesus, melayani Yesus, tapi dalam gereja saya benci sama satu orang, rugi. Berarti saya nggak di dalam Yesus. Sedangkan Yesus itu judulnya apa? Kasih. Lucu nggak? Boga kasih tapi pasnya aja batur sirik, cemburu, mulutnya jelek. Ini loh, gak bisa saudara. Saudara ini pasukan yang dahsyat, pasukan khusus. Ingat tadi saudara bakal diserang terus karena saudara, makanya perlu bersiaplah karena saudara akan diserang terus melalui mental, hati, semua karakter. Dikatakan siap berkorban, siap patuh. Siap patuh nggak? Saudara patuh nggak sama si Meme? Patuh kan? Patuh. Ayo itu patuh langsung suruh operasi keempat. Terus prajurit yang punya karakter yang baik itu waspada. Waspada, ingat, peka akan ancaman dan godaan dalam kehidupan kerohanian. Alkitab mengajarkan kita adalah menjadi prajurit Kristus. Ingat saudara, saudara kudu peka. Peka akan ujian, godaan dalam setiap masa. Karena itu selalu akan datang. Betul nggak? Nggak lewat istri, bisa loh. Tekanan jadi, saya mau bawa firman di sini, tahu-tahu bisa salah jam, itu juga salah sesuatu. Tapi saya enggak, saya tetap akan jalan, semua baik. Ini sudah, peka ini ujian dari si iblis untuk menggagalkan semuanya, betul nggak? Saya tahu, tapi saya tetap jalan, saya tetap lempeng, nggak mau terdistract dengan yang lain. Makanya dulu peka, ingat prajurit yang baik. Nah saudara dikatakan, terus di dalam next slide itu dikatakan bahwa ingat seorang prajurit itu tidak memusingkan diri sendiri dengan soal-soal penghidupan supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya tidak terikat hal-hal duniawi. Ya, pesta pora duniawi mungkin saudara udah enggak. Tetapi tadi iri hati, duniawi, kedagingan, cemburu, sirik, pengen dihargai, itu daging semua. Ingat, saya selalu menggambarkan bahwa hidup saya ini memang semuanya paling rendah dari antara saudara. Kalau saudara pengen tertinggi, berarti terendah loh. Itu gambaran Yesus. Saya selalu terapkan kemanapun saya pergi, saya terendah. Mau melayani siapapun, saya terendah. Ya, ini yang saudara perlu. Makanya dikatakan jangan terikat hal-hal duniawi. Ternyata arti tidak memusingkan diri artinya seorang pengikut Kristus tidak boleh membiarkan urusan duniawi menjadi fokus utama. Aduh, ya duit, ayo SPA, fokus utama, kekuatan.
bulanan. Saya tetap gak pernah minjem sama saudara. Pernah gak sama Cik Meme pernah minjem? Gak pernah saya. Cuma pinjam sama Tuhan Yesus. Minta lagi. Dikasih. Itu saudara. Kalau kita percaya beriman penuh sama Tuhan, saya gak pernah pusing dengan kehidupan saya. Walaupun tinggal 100.000. Air gak ada. Saya sering bersaksi kan. Tahu-tahu Tuhan kirim orang benerin airnya. Tadinya sumur jet pump, ayeuna submersible gaya nggak coba. Duit kamu nggak? Cuma 100.000 bisa jadi submersible. Tapi kalau pakai kekuatan sendiri pinjam ke Cimeme, sama kaya aku udah hutang ke Cimeme. 25 juta saudara. Duit di mana? Betul. Jet pump murah, cuma 5 juta. Tapi nggak ada dengan bukan 100.000 saudara. Sarua, mending doa. Betul. Ini loh. Kadang-kadang kita lebih fokus dengan keberadaan kita. Kita kurang percaya dengan Tuhan kita. Betul gak? Tuhan, aku tunggu gak. Yang paling kemakan dari puji Tuhan, kata saya, daripada saudara impression pengen kurus. Betul? Itu aja kan bu dokter. Mahal loh, 25 juta impression. Tapi ini gak apa, dipaksa Tuhan supaya saudara saya diet kepaksa, puasa kepaksa. Amin. Tapi tambah dekat sama Tuhan. Ini dikatakan tidak memusingkan dengan hal duniawi. Gak fokus membuat saudara khawatir katanya. Ya dikatakan jangan sampai kekhawatiran tentang uang, tentang pekerjaan, tentang jodoh. Toksir. Ini mau udah jodohnya Yesus. Amin. Ini jangan takut saudara. Saya selalu gini, single nggak apa-apa, yang penting Yesus beserta. Amin. Itu loh. Kumaha Tuhan. Kalau saudara baca Yesaya 54 bahwa aku Tuhan yang akan menjadi suamimu. Keren bisa. Manusia mau pika sebelum jadi suami ente. Saya juga pika sebelum nanya dia. Yang ganti pun bisa masuk. Kun Pangeran Charles. Itu bersekolah Pangeran Charles. Manusia mah nggak ada yang pika sebelum. Saudara baca Yesaya 54 bahwa Tuhan yang akan menjadi suamimu. Amin. Nah, lu kasih tau mengenai sedih. Amin. Ya, ini buat yang bujingin. Ayo, tetap semangat. Jangan fokus manusia mengecewakan sekali pusing sarua. Oh, kerbobohan bobo. Tanyakan mas kawin. Ya, mas kawin pika sebelum. Mun bisa mah ganti kartu. Bener, kajian gue sih angker ayo pika sebelum lah. Bener. Nggak mungkin resep terus. Bohong si Kyo kalau resep terus. Ini saudara. Jadi berbahagialah bujingin. Ya, ingat dikatakan jangan sampai menjadi kekhawatiranmu. Ya, jangan sampai jadi kekhawatiranmu. Masalah kehidupan, masalah jodoh, masalah keuangan, pekerjaan. Jangan khawatir. Yang penting kalau pekerjaan tong males. Ya, jangan males. Gojek bisa, segala bisa. Jadi tukang parkir bisa. Karena naon, kunjungan orang sakit bisa. Saya pengangguran, saudara. Pengangguran. Ya, makanya saya kunjungan terus. Daripada cicing, mending kunjungan. Itu loh. Tapi ternyata ada buah dari melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Daripada cicing di imam, mending kan kunjungan ngadoakan negeri jadi cager atau check out, betul? Gitu. Tadi malam ada yang telepon sama saya dari Medan, telepon loh. Kita video call bertiga, pagi-pagi udah check out. Pengantar, begitulah. Daripada cicing, jam 11 malam begitu dong. Ya, check out udah. Pagi-pagi, puji Tuhan ini masa gede-gede juga. Jadi gitu saudara ya. Jadi ingat jangan terikat hal duniawi, maksudnya dengan penderitaan, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Amin. Inilah prajurit yang berkenan sama Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita menjadi prajurit yang bersiap sedia lagi? Dikatakan bahwa ayo saudara perlu ambil perlengkapan senjata Allah. Ini nggak bisa enggak saudara.
Ini nggak bisa, nggak harus saudara pakai. Dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Artinya jadilah pakailah setiap perlengkap senjata Allah untuk melawan musuh kapan saja ia menyerang. Dalam firman Allah yang hidup, Alkitab bahasa lain dikatakan, ingat bahwa dikatakan perlengkapan senjata supaya mengadakan perlawanan. Artinya saudara, ingat si musuh ini kapan saja ia akan menyerang saudara, membuat saudara kecewa. Boga buku saudara lagi ngahulang, masuk, itu musuh. Ya, ini membuat saudara terus supaya bisa down, akhirnya nggak mau lagi Tuhan. Ini saudara kecewa. Kemudian doa itu tidak dijawab karena saudara nggak ngerti bahwa nggak pakai perlengkapan senjata Allah. Dikatakan, jadi pakailah setiap senjata Allah untuk melawan musuh kapan saja ia menyerang. Ingat setiap saat dia akan menyerang saudara. Caranya gimana? Pakai perlengkapan senjata. Ngerti panggilan, tujuan dalam pelayanan. Ini penting. Tadi dikatakan yang pertama saudara kudu ngerti panggilanmu. Saudara dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Karena saudara ini dianggap mampu oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, jadilah prajurit yang punya karakter yang indah, yang tampan, yang baik di hadapan Tuhan, yang punya kedisiplinan, punya hati yang bersih, punya mental yang terus mendekat sama Tuhan. Amin. Jangan memusingkan soal-soal duniawi. Udah hidupnya di dunia, iya, saudara ini berbeda. Mikirnya udah mikir tentang Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Kalau mikir duniawi, saya ditawarin dagang, mending dagang deh. Saya banyak teman-teman saya yang kaya saudara. Kiok dagang deh, enggak. Gua putus dengan uang. Karena saya tahu kelemahan saya mata duitan. Resep nggak duit. Saudara resep. Saru banget. Ya, jadi ini saudara. Kapan saja ia menyerang, sehingga pada waktu serangan itu berakhir, saudara tetap tidak. Jadi perlengkapan senjata Allah ini harus ada dalam kehidupan, nggak bisa enggak. Dalam bahasa Indonesia masa kini, sebab itu sekarang pakailah seluruh perlengkapan perang Allah supaya pada hari yang jahat kalian sanggup melawan serangan-serangan musuh, dan supaya setelah kalian berjuang melawan semua kehidupanmu, masalah hidupmu, sampai akhir kalian masih gagah perkasa. Amin. Nggak ringsek. Jadi enak Tuhan yang pendoa banget, barang begitu. Saudara sering lihat gak? Anak hamba Tuhan, prajurit Tuhan, mukanya barang hidung, saudara, kayak panda. Itu tuh stres tandanya saudara. Gak bisa mengelola. Ini kalau saudara yang dikatakan saudara kalau pakai perlengkapan saudara sampai akhir masih gagah perkasa. Ini si Kyo perkasa. Amin. Tambah ganteng. Cek sorangan. Dawan muji. Ya itu. Bukan tambah ringset. Saudara melayani tapi mukanya hancur, kan kesian. Saya gampang lihat orang lagi ceria sama kan dari muka. Betul. Saya sering ngomong kan, dari muka kelihatan. Orang stres, orang apa. Makanya nanti saya kalau di khotbah di umum saya ada tentang muka-muka seperti itu. Supaya saudara bisa mulai belajar dengan mimik mukamu. Lobang genteng. Ya itu saudara. Nah dikatakan yang terakhir saudara ini, ingat kudu pakai perlengkapan.